Selamat datang semuanya di TC Honda All Jatim. TC Honda All Jatim melayani pembelian mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur. Untuk Jawa Timur gratis ongkos kirim baik pembelian cash ataupun kredit. Jawa Timur itu luas ya teman-teman. Jawa Timur itu ada jalur Pantura dan jalur Selatan. Kita mulai dari utaranya dulu. TC Honda All Jatim siap cover pembelian mobil Honda mulai dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Mulai dari kota Tuban, kemudian ke kanan Bojonegoro, kemudian Lamongan, kemudian Gresik, Surabaya, kemudian Pasuruan, Probolinggo, hingga yang paling ujung Banyuwangi. TC Honda All Jatim siap cover itu gratis ongkos kirimnya baik pembelian cash ataupun kredit. Kemudian untuk jalur selatannya kita mulai dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur juga. Kita mulai dari kota Pacitan Ponorogo, kemudian Madiun, Magetan, Ngawi, kemudian Blitar, kemudian ke kanan Tulungagung, Trenggalek, kemudian hingga yang paling ujung Banyuwangi juga. TC Honda All Jatim siap cover itu gratis ongkos kirimnya baik pembelian cash ataupun kredit. Untuk Indonesia Timur atau luar pulau, kalau luar pulau TC Honda All Jatim siap cover pembeliannya, misalnya Pulau Bali, NTT hingga Papua. Itu bisa beli mobil di TC Honda All Jatim, tapi ongkos kirimnya ditanggung pembeli. Kalau luar pulau begitu biasanya mobilnya naik kapal dan masuk kontainer. Nah itu ada biaya kirimnya. Untuk biaya kirim itu dibebankan ke customer, tapi selama itu masih Jawa Timur ya teman-teman, itu gratis ongkos kirimnya baik pembelian cash ataupun kredit. Saya jamin murah teman-teman untuk cash ataupun kreditnya. Saat ini saya berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center, dealer mobil Honda terbesar di Jawa Timur bahkan di Indonesia Timur. Di sini pusatnya teman-teman. Ini bagian belakangnya, bagian penitipan mobil sementaranya. Mobil-mobil yang di sini biasanya baru menunggu proses kredit ataupun baru menunggu pelunasan unit. Ini banyak banget teman-teman unitnya. Ini lagi booming HRV ya teman-teman. Ini banyak yang ready stock HRV-nya, tuh HRV-E, kemudian SE, kemudian ada juga HRV RS. Kemudian hingga ujung sana teman-teman, ini mobil baru semua. Di sana masih ada Honda Brio Urbanet. Kita ada ready stock juga. Untuk video kali ini kita akan bahas sedikit saran dari saya tentang mengganti ban saat berkendara, khususnya mobil Honda BRV, dimana letak posisi dongkraknya, kemudian bagaimana cara dongkraknya, kemudian bagaimana mengganti bannya yang baik dan benar. Ini tampak dari depan teman-teman. Mari kita mulai persiapannya aja. Ini misalnya ban depannya baru bocor ya teman-teman, ataupun baru tertancap paku. Ini aslinya sudah tubeless teman-teman. Kalau tubeless kan terkenal awet, terkenal keras ya teman-teman, jadi dia nggak gampang bocor, nggak gampang tertembus paku aslinya. Tapi namanya apesnya orang, ini pastinya 1-2 kali mungkin ada bocor ataupun tertancap paku. Untuk ban depan ini ada dua solusinya teman-teman. Untuk ban depan itu bisa ditambal, tambal darurat itu pakai tambalan cacing, tambalan tubeless yang ada dua itu loh. Ada jarum satu buat melubangi ban, kemudian ada jarum dua buat memasukkan cacingnya atau tambalannya. Itu bisa ditambal, mungkin harganya murah, kalau di online mungkin 20 ribuan teman-teman bisa dapat tambalan darurat. Nanti saya sertakan fotonya untuk tambal darurat. Kemudian untuk yang kedua baru diganti buat ban serepnya. Untuk ban depan sih aslinya gampang kalau mau nambal. Nih kita putar dulu setirnya biar kelihatan bannya kalau pengen nambal. Bentar, putar setirnya ke kiri sampai penuh biar kelihatan lubang yang bocornya. 2 kali putaran. Nah ini sudah. Nah ini teman-teman sesudah diputar setirnya. Kalau dari depan sih gampang banget bannya untuk ditambal. Berbeda dengan ban yang belakang. Kalau ban yang belakang kan nggak bisa dibelok-belokin. Kalau yang ini bisa dibelokin, teman-teman tinggal cari aja lubangnya atau cari aja sumber bocornya. Kalau misalnya ada di sini tambah gampang, jadi mobilnya nggak usah dimaju mundurin, tinggal dicubles-cubles, kemudian tinggal ditarik, begitu sudah
bisa untuk tambalnya. Kemudian kalau misalnya ada di sini, kalau di sini tinggal mobilnya dimajuin dikit sampai posisi di sini. Kemudian solusi yang kedua itu baru ganti bannya ya teman-teman. Kalau misalnya benar-benar kempes ataupun sudah nggak bisa ditambal atau teman-teman nggak punya tambalan kit ya teman-teman. Yang kedua itu bisa diganti ban asli sama ban cadangannya di sini. Kalau ganti ban begitu biasanya untuk perempuan itu kurang tenaga. Maaf, saya nggak merendahkan perempuan, tapi begitu adanya, mohon maaf sebelumnya. Perempuan itu biasanya kurang tenaga, kemudian kurang pengalaman, kemudian ada juga yang takut kukunya rusak ya teman-teman. Untuk cewek saya sarankan minta bantuan ke petugas SPBU kalau berhenti di SPBU. Kemudian bisa minta bantuan juga kepada ini pegawai Indomaret atau Alfamart biasanya mau. Kemudian untuk ke yang ketiga, saran saya misalkan teman-teman baru kepepet, baru berhenti di tempat terang, pastikan teman-teman minta bantuan. Kalau orang terdekat sih saya rasa ada plus minusnya ya teman-teman. Kita nggak tahu itu siapa, kemudian apakah itu baik yang benar, kemudian apakah dia yang menaruh pakunya di situ, jadi kita nggak tahu. Kemudian saran yang ketiga, minta bantuan buat aplikasi Gojek ataupun Grab. Ini bukan kadung-kadung ini ya teman-teman, tapi ini minta bantuan. Jadi teman-teman order Grab aja motor, kemudian tanyain orangnya, Pak bisa ganti ban enggak Pak, nanti saya kasih imbalan lebih Pak. Begitu, minta tolong Pak. Begitu biasanya sih orang iba, kemudian orang mau menolong ya teman-teman. Kemudian kalau sudah selesai jangan lupa dikasih rezeki lebih ya teman-teman. Pastikan teman-teman ikhlas juga, pastikan juga uangnya nggak kurang ya teman-teman. Soalnya mengganti ban itu memang agak susah. Kemudian untuk cowok harus dan pasti bisa buat mengganti ban. Nah langsung aja, ini ada segitiga pengaman ya teman-teman. Ini digunakan kalau teman-teman baru berhenti di jalan raya. Pastikan jalan rayanya terang, jangan yang sepi, jangan yang hutan-hutan. Pastikan teman-teman ambil segitiga pengamannya. Ini biasanya kumpul sama P3K. P3K nya disimpan, untuk segitiganya dibuka. Untuk segitiga pengaman biasanya bentuknya begini teman-teman, bentuknya kayak reflektor, jadi dia memantulkan cahaya. Ini kalau di pinggir jalan dibuka aja. Misalnya kalau teman-teman berhenti di SPBU atau di minimarket, jadi nggak usah pakai ini. Jadi itu sedikit menghemat waktu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah pasang segitiganya. Kalau di pinggir jalan pastikan teman-teman pasangnya di sini. Jadi saya sarankan sih berhenti di SPBU aja teman-teman, biar gak repot, kemudian juga menghemat waktu juga. Tuh dipasang di sini teman-teman, dia berdiri segitiga pengaman. Jadi ini menandakan teman-teman baru ada masalah mobil ya teman-teman. Jadi ini jalannya, jalan rayanya, kemudian teman-teman ada di sini. Ataupun kalau ini jalan rayanya, teman-teman pasangnya di sebelah sini ya teman-teman. Jangan kebalik. Kalau kebalik biasanya teman-teman ada yang ketabrak atau resiko yang jelas. Pastikan aja di SPBU, jadi nggak usah pakai segitiga ini, kemudian lebih aman juga. Jangan di pinggir jalan. SPBU, Indomaret atau Alfamart itu bisa buat parkir sementara. Kemudian langkah yang kedua, teman-teman cari kuncinya. Kalau Honda BR-V kuncinya ada di sini. Tuh, ini dua ini yang berfungsi. Untuk yang ini buat derek ya teman-teman. Ini ambil aja yang dua. Nah, ini aslinya harus tangan dua ya teman-teman. Ini ada lubangnya, ini bisa dipakai teman-teman buat dongkrak ataupun buat muter dongkrak ya teman-teman. Ini langkah yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga kita cari dongkraknya. Kalau Honda BR-V ini dongkraknya ada di penumpang depan. Kita coba cari dongkraknya di mana. Ini ada di sini teman-teman. Untuk mengambilnya sendiri ini dimajukan, untuk penumpang depan dimajukan, kemudian baru diambil dongkraknya di sini. Tuh dongkraknya kelihatan warnanya hitam. Itu langkah yang ketiga, ambil dongkraknya. Kemudian langkah yang keempat, lepas ban serepnya. Untuk ban serep Honda BR-V ada di bawah. Ini kan ada knopnya nih, ada besinya, ini terhubung dengan bagasi. Jadi baut atau knopnya ada di sini teman-teman.
Bentar, ini memang agak ribet ya teman-teman, namanya juga ganti ban, ini agak ribet. Untuk naknya itu ada di sini teman-teman, tuh spare tire tuh. Ini cara bukanya sendiri, bukan dikuak-kuak begini pakai kuku ya teman-teman, bukan beginiin, tapi teman-teman tinggal buka dari bawah sini itu. Nah, ini kemudian dikendoi atau diputar ke arah kiri, kemudian baru diambil ban serepnya. Itu langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima, pasang dongkraknya. Pasang dongkraknya juga harus waspada ya teman-teman, harus hati-hati. Pastikan teman-teman pasangnya di bagian yang keras, jangan yang lembek, jangan yang menempel sama bodi. Tuh, cari yang keras aja, cari yang besi-besinya. Kalau depan ya di sini, kalau belakang ya di sini teman-teman. Kalau belakang di sini teman-teman tinggal cari aja bagian yang kerasnya, bagian yang besinya. Jangan dari belakang ya teman-teman, ini bukan truk, jadi enggak dari belakang dia dongkraknya. Dia dari samping, baik itu ban belakang ataupun ban depan dari samping. Kalau belakang ya di sini, kalau depan ya di sini. Kemudian untuk ban aslinya yang sudah diganti bisa diletakkan kembalikan di sini. Kemudian bisa juga ditaruh di sini, ditaruh di bagasi buat ditambal keesokan harinya atau ditambal sesudah teman-teman sampai tujuan. Mohon maaf ya teman-teman, ini sedikit berantakan ya begini posisi orang kalau ganti ban, dia nggak fokus sama bawaan mobilnya, dia fokus sama bannya. Mungkin video ini juga bisa diaplikasikan buat mobil lain, Honda Brio, kemudian Honda HR-V, kemudian Honda City, Honda Accord, kemudian di merek-merek lainnya juga hampir sama. Untuk posisi dongkraknya saya ulangi, untuk mobil penumpang posisi dongkraknya ada di sini untuk bagian depan, kemudian ada di sini juga untuk bagian belakangnya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Beli mobil Honda ingat TC Honda All Jatim 082 331 421 421. Terima kasih teman-teman.